Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jadi untuk hari ini kita mau bahas tentang pasar. Udah lama kita nggak ngomongin tentang beberapa hal terkait dari hal makro kayak Fed. Apakah bener-bener sudah pivot? Kita ngobrolin tentang conference yang baru terjadi kemarin. Terus sama kita ngobrolin beberapa aset kripto yang beberapa saat ini tuh sebenarnya sudah ngalamin pump lumayan dan mereka rada terbang tinggi. Jadi kita bertanya-tanya apakah dari banyaknya altcoins yang mulai terbang, kita sudah bisa mulai melihat alt season dan mungkin balik lagi ke bull run. Jadi itu beberapa topik utama yang akan kita bahas hari ini. Kalau kalian mau tahu, jangan sampai ketinggalan, tonton sampai akhir. Oke, let's go. Baik guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jadi untuk yang pertama kita ngeliat dari Arweave. Kalau misalkan kalian udah lihat episode yang kami bikin tentang Arweave, ini adalah salah satu solusi penyimpanan data, penyimpanan file, penyimpanan apapun lah yang mau disimpan di server yang merupakan sebuah blockchain. Jadi bukan server terpusat. Nah, kalau Arweave sendiri itu sebenarnya sudah kami bahas ya tentang koinnya juga, ada yang namanya AR, dan kemarin sempat ngepump sampai 60% gara-gara berita ini. Gara-gara berita ada integrasinya si Meta yang tadinya Facebook, itu mengintegrasikan Arweave biar nanti penyimpanan seni-seni barang-barang digital yang koleksi orang-orang itu, gitu kan, yang dari platformnya Instagram, kan sekarang sudah bisa NFT, itu bakal disimpan di sana di Arweave. Jadi gara-gara bullish gitu kan, perusahaan Web2 yang besar seperti Meta menggunakan blockchain Arweave untuk menyimpan semua data filenya, untuk digital collectibles-nya, untuk NFT Instagram-nya. Akhirnya si tokennya AR ini sendiri mulai terbang. Sampai kemarin terbang dalam sebulanan terakhir itu angkanya di 60%-an. Lumayan gede juga ya untuk bear market yang sekarang sedang kita alami. Terus untuk yang berikutnya ada juga si Andre Cronje. Sudah lama kita nggak melihat dia, akhirnya sekarang kembali lagi ke Phantom Foundation. Cuman yang lucunya ini merupakan sebuah memes, karena dia nggak ngomong apa-apa, dia cuman ganti foto profilnya, dia ganti namanya. Nah, saya bener-bener Andre gitu kan, .ftm, yang mana merupakan name service-nya untuk Phantom. Terus dia kasih memes yang sudah terkenal di GTA ini, yang mana here we go again. Jadi kalau kita ngelihat dia sudah balik, sebenarnya kemarin gara-gara di LinkedIn udah muncul juga. Di LinkedIn dia di Phantom Foundation sekarang menjabat sebagai wakil presiden memes. Jadi memang sebuah lelucon dengan kembalinya dia ke Phantom. Cuman itu pun mendorong momentum yang positif untuk harganya FTM. Kemarin sampai naik sekitar 25%-an, hampir 30%. Dan itu merupakan lonjakan yang cukup signifikan karena dalam waktu yang singkat banget. Sampai ada beberapa trader yang kemarin langsung ngelong gara-gara dia balik, terus sampai dapat untung lumayan signifikan. Tapi itu pun gara-gara modalnya gede juga. Nah, cuman yang perlu kita perhatikan adalah ini bukan berarti kayak bener-bener kembalinya Andre, karena memang dari kemarin waktu dia sudah menghilang, itu bukan berarti dia meninggalkan, karena sebenarnya dia di balik radar. Ada beberapa orang yang berargumen tetap di Phantom Foundation. Cuman sekarang dia mainan manipulasi aja tentang, ya sekarang dia jadi VP-nya gitu kan, Vice Presidennya memes. Apapun yang terjadi sebenarnya Phantom Foundation lebih daripada dia sendiri doang. Jadi kalau kita mau menganalisis isinya Phantom itu apa, fundamentalnya seperti apa, itu lebih ke dari yang di luar Andre Cronje sendiri. Karena ini ya, sekali lagi hanya memes, hanya momentum yang dipakai untuk komunitas biar bisa ngepomp harganya FTM, tapi selain dari itu tidak ada lebihnya lagi. Cuman kalau misalkan kita ngelihat lebih lanjut, ini sebenarnya menarik, dia mau ngapain lagi. Karena kalau dari meme-nya dia ngomong here we go again, siapa tahu nanti bakal melakukan apa ya namanya, kayak dia keluar lagi dari Phantom yang kayak dramanya kemarin kejadian. Kita nggak pernah tahu, apalagi udah banyak orang yang kerugian dari banyak hal yang kemudian dia rakpul kemarin di DeFi. Ya, kurang lebihnya gitu sih. Dia melakukan beberapa hal yang rada kontroversial di masa lalu. Cuman lucunya sekarang gara-gara orang balik lagi dan bisa nge-trading lagi gitu kan, hyping up Phantom, orang-orang jadi pada senang. Padahal ya cuman memes doang. Yang berikutnya guys, ada Polygon Matic yang kemarin mungkin kalian lihat juga terbangnya lumayan sekitar 25-30%-an. Itu gara-gara integrasi dengan Meta juga. Cuman bedanya si Meta ini integrasinya bukan dalam bentuk penyimpanan kayak Arweave tadi di awal, tapi dengan Polygon Matic dia merupakan blockchain pilihan yang akan digunakan untuk mencetak digital collectibles-nya. Jadi Meta sekarang akan memberdayakan kreator untuk bisa cetak NFT, bisa jual NFT, jual beli transaksi NFT, digital collectibles mereka di Instagram dengan menggunakan blockchain Polygon. Jadi ini merupakan hal yang bullish juga karena sekali lagi, ini merupakan perusahaan Web2 yang gede banget yang sekarang kita semua mungkin udah jarang pakai Facebook, tapi sebenarnya Meta sendiri pun dari segi-segi kayak Instagram dan lain-lain itu makin populer, dan dengan adanya akuisisi di Instagram sekarang udah bisa NFT, jadi menguntungkan Meta dan menguntungkan Polygon sebagai partnernya.
Jadi itulah yang kenapa bikin mereka pom-pom. Itu merupakan beberapa aset kripto yang utama. Pasti ada banyak lain yang kayak Mask Network lah, apalah kemarin yang bener-bener hype. Cuman yang utama seperti ini sih yang bisa kita bahas untuk hari ini. Kalau untuk NFT ada Art Gobblers yang sudah naik floor price-nya bener-bener sampai ke 20 ETH puncaknya. Terus di Gidagaku ya, lagi-lagi menggemparkan gara-gara kemarin dipikir ada WL gratis tapi ternyata enggak. Cuman karena kami lihat beberapa audiens kami kurang tertarik dengan NFT, cuman singkat aja kita bagiin di sana. Intinya apa guys? Intinya sekarang itu saat-saat dimana orang-orang yang tertarik untuk keluar masuk dari pasar kripto itu ya cuman yang tertarik dengan momentum tertentu. Belum ada momentum yang benar-benar signifikan untuk bikin pasar kripto kita benar-benar ngepam tinggi. Bahkan BTC dan ETH pun BTC-nya dalam sebulanan terakhir cuman kayak mungkin sekitar 5-10%-an doang. Sedangkan yang Ethereum malah yang 18-20%-an. Itulah kenapa sempat ada meme juga kemarin yang ngetawain Michael Saylor kan, maksimalis Bitcoin yang bener-bener ya lucu sih tweetnya dia itu, banyak yang nggak logis, banyak yang orang mendewa-dewakan dia seperti sebuah hero, seperti sebuah panutan. Padahal banyak hal yang nggak logis dan banyak data yang nggak akurat yang dia pakai dan argumennya juga kadang banyak fallacy-nya. Terus dia sampai maksimalis dibilang nggak ada aset yang lebih baik daripada BTC. Sampai ada yang ngelucuin gitu kan, dibikin website. Kalau misalkan kemarin MicroStrategy daripada beli Bitcoin gitu kan, megangnya itu Ethereum, dia malah harusnya nggak rugi. Nih kalau misalkan kita ngelihat daripada dia yang tadinya harusnya investasi sekitar 4 miliar rugi gitu kan, jadi hanya di angka 2 komaan, 3, hampir di 3-an, artinya minus 1, miliar. Kalau megang ETH dia harusnya plus 1, miliaran dolar, bukan rupiah, dolar. Jadi lebih banyak lagi. Dan itulah kenapa kita bisa lihat kontrasnya gitu ya. Untungnya itu bener-bener kontras banget kalau misalkan dia sebenarnya holding ETH daripada BTC. Sampai dilucu-lucuin di sini. Jadi daripada minus 1,3 miliar harusnya untung 1,4 miliar. Apalagi kalau di staking malah lebih parah lagi gitu kan, malah lebih untung lagi. Jadi lucu aja sih. Sampai dibikin memes kan kalau misalkan kalian udah sering lihat di Twitter Michael Saylor yang bilang no second best, nggak ada aset yang lebih baik daripada BTC. Ya itulah yang terjadi dengan maksimalis kalau hanya percaya dengan satu aset aja dan tidak melakukan diversifikasi. Untuk berikutnya kita ngomongin Fed yuk guys, karena di Fed sendiri pun kemarin ada yang ngomongin apakah akan pivot. Kalau untuk yang kalian belum tahu, pivot ini seperti pergantian haluan. Misalkan orang yang tadinya udah memiliki keputusan A di sini pengennya jalannya di situ. Kalau pivot itu artinya dia ganti haluan, entah ke kiri gitu kan, entah jadi kurang agresif, atau entah ke kanan jadi lebih agresif. Dan yang lucunya kemarin Fed malah pivotnya itu ganti arahnya jadi makin agresif. Padahal orang-orang sudah berharap awas loh nanti ekonomi hancur, nanti ada resesi, nanti ada segala masalah. Udahlah jangan terlalu agresif, kita balik dulu, jangan sampai terlalu mengorbankan ekonomi. Ternyata malah jadi makin agresif. Akhirnya kita melihat memes ini yang ada di Fallout 4. Kalau yang kalian mainan gamenya Fallout 4, ada bagian tulisan ini kan, everyone dislike that. Nggak ada orang-orang yang suka dengan Fed yang malah makin agresif. Jadi kalau dia bilang analoginya di sini, seolah-olah kayak lagi di mobil gitu kan, ada keluarga gitu kan, ada orang tua duduk di depan, anak-anaknya duduk di belakang. Terus kan biasanya anak-anak kecil kayak udah nyampe belum gitu kan, nanyain. Seolah-olah yang pengemudinya itu si Jerome Powell-nya sendiri, ketuanya Fed. Nah karena anak-anak nggak sabar, kita biasanya nanyain kan, udah selesai belum perangnya melawan inflasi? Kapan nih kita udah menurunkan suku bunga biar nggak terlalu agresif? Terus si pengemudinya ini, si drivernya yang mana Jerome Powell itu malah grumpy. Dia kayak bilang, udah nggak usah nanyain gitu kan. Enggak, kita nggak sampai-sampai, kita masih jauh perjalanannya. Jadi analoginya kayak gitu. Fed dari si Powell sendiri mengumumkan kenaikan suku bunga lagi 75 basis point lagi. Tinggi lagi untuk yang keempat kalinya. Jadi melanjutkan laju yang sedang dia lakukan dari kemarin. Bukannya berganti haluan menjadi menjadi kurang agresif. Jadi ya bisa dibilang kayak karena dia ngomong inflasi itu masih ngeyel gitu kan, dia tetap pengen antisipasi daripada ada banyak masalah dengan inflasi tinggi, akhirnya dia harus nekan ini lewat suku bunga yang makin tinggi. Nah cuman dia sebutin juga beberapa kritik dari orang-orang kan. Kemarin kalau kalian ngeliat videonya ada beberapa orang yang ngekritik langsung, dan kalau misalkan kita lihat sebenarnya gara-gara argumennya itu konsumen Amerika masih siap untuk ngeluarin duit. Kayak intinya di salah satu hal yang dibagiin itu McDonald malah kemarin sempat bilang harganya mau dinaikin gara-gara orang mau bayar harga yang lebih mahal untuk makan di McDonald. Jadi istilahnya kayak ada banyak hal yang bikin konsumen Amerika tuh masih tetap pengen ngeluarin duit, gelontorin duit meskipun ekonomi sedang nggak baik-baik aja.
Makanya argumennya ya udahlah, konsumen masih baik, masih bagus. Terus pasar kerja, pasar buruh juga masih kuat argumennya. Terus tingkat pengangguran pun juga masih rendah. Jadi nggak banyak orang-orang yang nganggur. Akhirnya dari situ dia berpikir ya masih nggak apa-apa untuk lanjut agresif. Cuman kalau kita lihat dari Alf Makro lagi, dia yang kemarin udah sempat kita sebutin, Alfonso Pocatiello, di beberapa episode sebelumnya udah pernah kita sebutin sih. Dia ngobrolin juga nih tentang pivotnya. Dari yang tadinya hawkish, malah jadi makin hawkish. Bukan sesuai pilihan orang yang dipikirnya agak kurang agresif. Ada 3 kata yang disebutin di konferensinya Powell kemarin waktu ngomongin soal ini. Dia bilang, yang pertama itu pasar masih sangat prematur untuk bisa menghentikan kenaikan suku bunga. Artinya masih bakal dilanjutin lebih panjang lagi. Terus kalimat yang kedua, itu dia bilang masih akan naik lebih tinggi untuk lebih lama lagi. Sampai ditekankan bahwa ini bisa lebih tinggi untuk stay the course, untuk jangka waktu yang lebih melanjutkan lagi sampai job is done. Pokoknya sampai selesai lah, inflasi bener-bener ditanganin. Jadi ini bikin investor kemarin pada panik keluar dari pasar. Kita ngelihat beberapa harga saham turun, apalagi kayak saham teknologi bener-bener crashing juga. Ngelanjutin dari yang kemarin, Meta, Amazon udah kacau, udah hancur kan, dumping harganya. Nah, terus yang dilanjutin lagi, yang ketiga, dia ngomong kalimatnya itu, untuk bisa ngelola risiko, sebenarnya lebih baik kita perketat sampai terlalu ketat daripada kita nggak melakukan cukup, daripada doing too little. Jadi artinya apa guys? Artinya dari orang-orang yang sudah melihat harga altcoin yang sudah mulai pumping gede-gedean, ya kemarin ada Dogecoin, ada beberapa kayak yang Polygon, Arweave, sama FTM yang kita sebutin, NFT juga bener-bener floor price-nya ledakan gila-gilaan. Kita ngerasa kayak orang masih punya duit, serasa pasar tuh masih hidup, dan memang benar masih ada peluang untuk kita bisa menghasilkan duit, masih bisa cuan. Cuman kalau kita berpikir ini sudah lanjut balik ke bull run dan bisa kita lanjut sustainable pasarnya, sebenarnya ngelihat dari sisi Fed, dari segi makro, dari segi beberapa hal lainnya itu sebenarnya masih belum mampu. Dan mungkin kalau kita ngelihat ini sebagai bottom, di mana ini merupakan fair value, nilai yang kita mau masuk, terus kita hold untuk jangka panjang, udah oke. Cuman jangan sampai kita berpikir nggak ada koreksi ke bawah lagi, karena fondasinya masih belum kuat. Kemarin kita bagiin di dashboard member RR, fondasi pasar masih belum kuat untuk kita bisa lanjut terbang. Kita masih perlu nunggu dulu sampai bener-bener fondasinya tuh kuat, semennya udah kering, biar kita nggak jatuh, biar nggak ambles lagi nanti pasarnya. Dan kalau misalkan kita ngelihat penjelasan dari Fed itu kan, kalau kita ngeliat sejarah, masih ada dampaknya sebenarnya dari krisis financial global tahun 2008 kemarin. Sebelum krisis 2008 itu, balance sheet, atau yang bisa dibilang kayak perusahaan itu ada aset, ada liabilitas. Ada yang kita punya duitnya, ada yang kita berutang. Nah, kemarin si Fed itu rata, aset sama liability-nya $1 triliun doang sebelum krisis. Pas krisis global, dunia hancur 2008 itu, akhirnya kita butuh pemulihan. Nah, pemulihan itulah yang mengubah balance sheet-nya Federal Reserve Amerika Serikat. Makanya sekarang jadi gede banget, jadi triliunan lebih. Yang tadinya nih, cuman ada sih Treasury Securities sama mata uang di peredaran. Ditambahin, jadi ada mortgage-backed securities sama ada cadangan bank. Akhirnya jadi balance sheet-nya terbang. Terus kas krisis pandemi kemarin, 2020, makin gede lagi keluarnya duit, sampai balance sheet-nya itu 9 triliunan angkanya. Jadi satu, lebih profitnya oke juga. Cuman yang kedua, gara-gara suku bunga tinggi yang kita omongin tadi, mereka jadi running at a loss sebenarnya. Portofolio mereka juga kebakar. Portonya Fed itu juga merah, mereka minus. Itulah kenapa dari semua hal yang berlangsung ini sebenarnya kita jangan terlalu merasa bahwa the bull is back, bahwa pasar udah kembali bullish. Masih tunggu lagi dulu, mungkin ada beberapa hantaman keras dulu untuk kita bisa koreksi, retest di harga yang lebih dalam lagi, mungkin entah itu 19, entah itu BTC sampai 17, kita nggak pernah tahu, 17,5an. Intinya kalau kita udah kuat, semennya udah kering, fondasinya udah mantap, baru nanti kita bisa sustainable untuk lanjut bullish. Kurang lebih gitu guys untuk pasar kripto hari ini dan pasar keuangan secara umum. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kalau suka videonya jangan lupa kasih jempol. Kalau misalkan nggak mau ketinggalan video terbaru, jangan lupa subscribe, karena besok di Q&A kita mau ngomongin tentang peluang-peluang airdrop. Gimana caranya kita bisa siap untuk mendapatkan peluang signifikan meskipun lagi bear market, biar nanti kalau pasar lanjut bullish, posisi kita udah menguntungkan. Kurang lebih itu sih guys. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya. Cheers. Halo semuanya, jika kalian baru saja memulai perjalanan kripto kalian,
atau jika kalian sudah berpengalaman dan ingin menyelam lebih lanjut, kami memiliki semua bantuan dan informasi yang kalian butuhkan jika kalian bergabung menjadi anggota komunitas Republik Rupiah. Di website republikrupiah.com, kami juga memiliki berbagai artikel berita seputar dunia kripto, artikel blog gratis, dan link video YouTube kami yang dapat kalian cari dan akses secara gratis. Kami juga memiliki merchandise RR seperti yang saya sedang pakai ini, yang dapat kalian beli langsung dari website kami. Dan tentu saja, semua video yang kalian tonton hari ini bukan merupakan nasihat keuangan. Semua konten yang kami buat hanya ditujukan sebagai hiburan maupun edukasi semata. Jika kalian mencari nasihat keuangan, kalian bisa menghubungi penasihat keuangan terdekat kalian atau penasihat keuangan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.